Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tayyib, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu rumah-rumah Allah, dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Kita manfaatkan sisa-sisa dari umur kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita jaga dan kita gunakan dalam ketaatannya. Fa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika engkau berada dalam sebuah kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut, karena sesungguhnya perbuatan maksiat akan menghilangkan nikmat-nikmat tersebut. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Ushul Tsalatsah. Sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan dengan cara melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kauniyah berupa alam semesta yang Allah ciptakan di muka bumi ini, mulai dari adanya langit dan bumi, kemudian siang dan malam, matahari dan bulan, dan seterusnya. Jadi penulis menegaskan bahwa cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat tanda-tanda kebesarannya yang kita lihat di muka bumi ini. Karena yang namanya kaun, ayat, itu tanda. Tanda yang menunjukkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba mungkin di antara kita menoleh ke atas, melihat bagaimana luasnya langit, dan di situ akan kita pikirkan, kita terbayang akan kebesaran langit tersebut. Dan pasti luasnya langit tersebut ada sang pencipta. Ada sang pencipta. Jadi kita perhatikan langit dengan ketinggian yang sangat luar biasa tersebut, tanpa ada satupun tiang yang menyanggahnya. Pertanyaannya, siapa yang menahan langit? Dan siapa yang menciptakannya? Kalau ciptaannya saja begitu besar, lantas terlebih yang menciptakannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kita ketahui, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala
ketika kita melihat tanda-tanda kauniyah yang berupa alam semesta, maka timbul pertanyaan, apakah alam semesta ini ada dengan sendirinya atau tercipta dengan sendirinya? Atau alam semesta ini ada karena tercipta karena tiba-tiba? Ya, alam semesta itu apakah ada karena secara tiba-tiba, atau alam semesta itu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri? Ataukah ada sang pencipta bagi alam semesta ini? Tentu yang pertanyaan yang pertama. Kalau dia menciptakan dengan sendirinya, ini mustahil. Yang kedua, kalau dia ada secara tiba-tiba, maka ini juga mustahil. Maka yang ketiga, dia ada karena ada sang penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian beliau juga membawakan beberapa dalil-dalil tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita buktikan dari tanda-tanda kebesarannya, mulai dari adanya siang dan malam, matahari dan bulan, langit dan bumi, dan seterusnya. Kemudian beliau di sini mu'alif menjelaskan war-rabbu huwal ma'budu, dan Rabb itu dialah yang disembah. Artinya begini teman-teman, kalau seseorang meyakini bahwasanya Allah Rabb yang menciptakan, yang mengatur, yang berkuasa, memberikan rizki, mematikan, yang menghidupkan, menurunkan hujan, itu Allah Azza wa Jalla, maka dia pula yang berhak untuk disembah. Ya, maka itulah zat yang berhak untuk disembah. Ini sering saya sampaikan bahwasanya kaidah isbatu tauhidir rububiyah yastalzimu isbata tauhidil uluhiyah. Ketika seseorang menetapkan tauhid rububiyah, maka mengharuskan, mengilzamkan, melazimkan baginya menetapkan tauhid uluhiyah. Karena ini sesuatu kelaziman. Jangan sampai kita kontradiksi. Kita menetapkan rububiyah bagi Allah, namun dari sisi lain kita beribadah kepada selain Allah. Ini sungguh menyelisih akal yang sangat sehat. Menyelisih akal sehat dan fitrah yang sehat atau fitrah yang selamat, yang lurus. Kalau dia meyakini rububiyah, maka keharusan bagi dia menetapkan uluhiyah, bahwa segala bentuk ibadah apapun yang berupa ibadah, maka harus dan wajib diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Wad dalilu qaulu ta'ala. Dalil bahwasanya Rabb itu adalah yang disembah. Rabb adalah yang wajib untuk disembah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ingat sering disampaikan, kalau didapati dalam Al-Quran kalimat menyembah, perintah menyembah, maka itu maksudnya mentauhidkan Allah. Wahai sekalian manusia, murnikanlah ibadah hanya kepada Allah. Tauhidkanlah ibadah hanya kepada Allah. Kita teman-teman Kenapa? Kenapa
kita diperintah untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Alladzi khalaqakum, karena Dia yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian Allah yang menciptakannya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kunci syarat seseorang mencapai predikat takwa ketika dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Syarat mutlak seseorang dikatakan bertakwa minal muttaqin, yaitu ketika dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tauhid merupakan syarat, ya, atau sebab kunci seseorang meraih takwa Allah Azza wa Jalla. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Perhatikan. Kenapa kita harus menyembah Allah Azza wa Jalla? Allah kasih tahu tanda-tanda kebesarannya. Pengen tahu kenapa kalian harus menyembah Allah Azza wa Jalla? Pertama, Allah sebutkan tentang kehebatannya. Ya, biar kita sadar. Karena Dia menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tidak sampai situ. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dan yang kedua, kehebatan Allah Azza wa Jalla. Karena Dialah yang menjadikan kalian, menjadikan bumi ini untuk kalian sebagai firash, tempat tinggal. Hamparan sebagai tempat tinggal. Was-samaa binaa, dan langit sebagai atap bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Tidak sampai situ. Dia yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit, menciptakan bumi sebagai tempat tinggal bagi kalian, dan menciptakan langit sebagai atap bagi kalian, dan menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja minas samarati rizqan lakum, dan dari air hujan tersebut, ya, yang membasahi bumi, lantas, ya, bumi tadi menjadi subur. Lantas keluarlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka oleh sebab itu, janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, sedangkan engkau telah mengetahuinya. Di sini para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir dengan cerdas. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa harus demikian? Maka Allah bawakan, Allah sebutkan kehebatan-kehebatannya. Karena Allah yang menciptakan kalian, karena Allah lah yang menciptakan bumi untuk kalian sebagai tempat tinggal bagi kalian, dan Allah yang menciptakan langit sebagai atap bagi kalian, dan Allah turunkan dari langit hujan sebagai bentuk rezeki dari kalian, dari langit, dari air hujan tersebut, ya, Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai bentuk makanan bagi kalian. Masih kurang percaya? Masih menyembah kepada selain Allah? Sungguh sangat terlalu. Ya, sungguh sangat terlalu. Allah pahamkan kita bagaimana cara mengenal Allah. Didetailkan bagaimana kehebatan-kehebatan Allah dalam ayat ini. Maka ketika Allah perintahkan untuk menyembah Allah, tidak hanya diperintahkan sembah Allah. Karena standar orang awam nggak mungkin sembah Allah begitu saja, tidak. Allah jelaskan, bahkan detailkan secara gamblang sebab kenapa kita harus menyembah Allah. Apa hebatnya? Kenapa kita harus menyembah Allah? Begitu loh. Maka Allah bawakan, ya, kehebatan-kehebatannya. Dialah begini yang menciptakan kalian. Dialah ini yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Allah memberikan rezeki kepada kalian. Agar kita paham, ya, agar kita dipahamkan. Jadi Islam inilah mendidik seorang, Islam mendidik penganutnya atau pemeluknya
untuk berpikir secara cerdas. Apakah ada makhluk yang mampu menciptakan ini semuanya? Apakah ada makhluk selain Allah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan? Apakah ada makhluk selain Allah? Ya, adakah makhluk sesembahan dari selain Allah yang mampu menciptakan makhluk alam semesta? Tentu tidak ada. Oleh sebab itu maka Allah berikan sebuah tekanan, larangan yang sangat dahsyat. Itu apa? Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, ya, sedangkan kalian telah mengetahui akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, qala Ibnu Katsir rahimahullah taala al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Sang pencipta dan yang menciptakan ini semuanya, langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menurunkan hujan, ya, ini semuanya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Karena mustahil, ya, makhluk punya kehebatan seperti ini. Maka gunakan akal sehat kalian, wahai kaum muslimin. Ya, karena nggak ada makhluk yang mampu dan memiliki kehebatan untuk memberikan penciptaan, mengaturan di alam semesta, ya, yang seperti ini hebatnya. Maka dari situlah sembahlah hanya kepada Allah, sembahlah Allah, ya, dan dialah berhak untuk diibadahi. Ya, jadi al-khaliq li hadhil asya', yang menciptakan ini semuanya, maka dia pula yang berhak untuk diibadahi. Baik, sekarang kita baca syarah dari Syekh Dr. Haitham. Qala al-muallif, qala asy-syarih, syarah al-muallifu fi dzikri majmu'atin min al-ayatil kauniyyati wal makhluqatil lati tadullu ala wujudillah. Penulis Syekh Muhammad segera menyebutkan tentang kumpulan tanda-tanda kauniyah. Ingat, tanda-tanda bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada yang namanya ayatul kauniyah dan ayat syar'iyah. Kalau tanda-tanda kauniyah, ya, itu berupa ciptaan-ciptaan Allah, berupa alam semesta, langit dan bumi, ya, kemudian matahari dan bulan, bintang, ya, ada lautan, ada gunung, ada daratan, ada lautan, dan segala isi yang ada di alam semesta ini. Ini tanda kauniyah, tanda berupa alam semesta yang bisa kita lihat, yang menunjukkan dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Ini namanya tanda kauniyah, ya, tanda alam semesta, adanya alam semesta. Yang kedua ada tanda-tanda ayatus syar'iyah, yaitu apa? Tanda-tanda syar'i, yaitu adanya wahyu berupa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, adanya Al-Quran sebagai mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, adanya perintah, adanya larangan yang sampai saat ini terjaga, ya, itu tanda-tanda syar'iyah berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang perintah dan larangan, petunjuk-petunjuk pedoman hidup kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin untuk standar orang-orang awam cukup dengan ayat-ayat kauniyah. Coba dibayangkan ciptaan Allah ini, ciptaan Allah yang sangat besar, yang sangat dahsyat, berupa langit dan bumi, ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, beserta isinya. Kira-kira adakah selain Allah Azza wa Jalla
yang mampu menciptakannya. Ya. Kemudian adanya malam dan siang yang silih berganti. Adanya malam dan siang yang silih berganti. Dan mereka tunduk, matahari dan bulan ini tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Matahari ditugaskan terbit di pagi hari, bulan di malam hari. Pernah nggak terpikir bagi kita bulan itu atau matahari tersebut kemudian rusak atau delay, telat terbit, atau absen, besok saya nggak terbit karena lagi rusak? Nggak pernah sama sekali. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau ciptaan manusia, sebagai contoh, manusia menciptakan pesawat, menciptakan teknologi yang canggih, mungkin mobil. Pasti sebagus apapun, sehebat apapun, secanggih apapun ciptaan manusia berupa mobil atau pesawat, pasti ada kerusakan dan ada kekurangan. Pernah kita sering jumpai pesawatnya delay, telat berangkatnya karena ada kerusakan. Mobilnya mogok karena ada kerusakan. Ini menunjukkan ciptaan manusia yang sangat lemah. Tapi kita lihat, bayangkan, matahari dan bulan itu silih berganti, terbit, ya, dan nggak pernah yang namanya absen dengan alasan sedang rusak, sedang di bengkel, diperbaiki karena nggak bisa terbit mataharinya. Nggak pernah kita jumpai seperti itu. Ini menunjukkan kesempurnaan akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir yang seperti ini? Bisa dibuktikan, seluruh bentuk ciptaan dari manusia, secanggih apapun pasti ada kerusakan dan akan usang. Sedangkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal, dan sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sempurna dan tidak ada kerusakan di dalamnya. Taib. Wal makhluqatil lati tadullu ala wujudillah. Jadi penulis membawakan tanda-tanda kauniyah berupa alam semesta dan makhluk-makhluknya yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallati tusbitu annahu la rabba wa la khaliqa wa la ma'buda bihaqqin illallah. Yang menetapkan bahwasanya tidak ada Rabb dan tidak ada pencipta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan sesungguhnya, ya, dialah Allah sesembahan yang berhak untuk disembah. Dialah Allah sesembahan yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan yang menyembah dari selain Allah, dan sesembahan yang disembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Wa saqa alayyal adillati minal qur'ani kama hiya madhkuratun fil matni. Dan beliau membawakan dalil-dalil, ya, dari Al-Quran sebagaimana telah disebutkan di matan tersebut, di matannya. Wa kullu makhluqin huwa ayatun ala wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh makhluk yang ada di daratan, ada yang ada di lautan, ada yang ada di langit maupun yang ada di bumi, di bawah tanah, di atas langit, ya, di ujung gunung, atau di atas gunung, di ujung laut, semuanya itu menunjukkan tanda adanya Allah Azza wa Jalla. Adanya Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya, yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya. Walakin
ghayara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu bainal ayati wal makhluk. Namun di sini, akan tetapi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membedakan antara tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda alam, dan tanda-tanda adanya makhluk. Tadi kan disebutkan bahwasannya beliau mengatakan, jika ada orang yang bertanya kepadamu, dengan apa engkau mengenal Allah? Maka beliau mengatakan, fakul bi ayati wa makhluqati, dengan tanda-tanda kebesarannya dan makhluknya. Artinya di sini beliau ingin membedakan, ya, tanda-tanda kauniyah berupa alam semesta, yaitu ciptaan-ciptaannya, dan makhluk-makhluknya. Ada pengkhususan dari makhluk. Sebenarnya itu kan sama, ya. Alam semesta kan juga makhluk Allah, kan begitu. Karena kemarin sudah kita sampaikan, wa kullu ma siwallahi wal alam. Selain Allah itu namanya alam, dan makhluk juga bagian dari alam itu sendiri. Namun kenapa Syekh di sini membedakan antara tanda yang berupa alam semesta dan makhluk-makhluk secara khusus disebutkan di sini? Padahal makhluk juga bagian dari alam, kan begitu ya. Namun kenapa dibedakan? Lihat di sini. Li'annal ayata tataghayyar. Karena tanda-tanda, ya, yang berupa alam semesta kauniyah itu tataghayyar, berubah-ubah. Mislul laili wan nahar, contohnya malam dan siang. Perhatikan di sini. Saya ulangi lagi, kenapa Syekh menyebutkan, ya, pengkhususan kata makhluk, tanda untuk mengenal Allah dengan tanda-tanda kauniyah, adanya alam semesta, begitu ya, dan adanya makhluk-makhluknya. Kenapa disebutkan secara ulang, yaitu makhluk, padahal makhluk bagian dari alam semesta? Kata Syekh di sini, karena tanda-tanda kauniyah berupa alam semesta, ya, itu tataghayyar, berubah. Contohnya malam dan siang. Jadi perubahan malam dan siang kan berubah nih. Tanda-tanda kebesaran Allah yang kita saksikan dengan kasat mata. Tanda ada malam, ada siang yang silih berganti secara cepat. Sekarang sudah pagi. Tadi malam, ya, padahal tadi malam itu datang waktu malam. Tahu-tahu kita sudah pagi lagi. Dan seterusnya, nanti ada siang, nanti ada sore, nanti ada malam lagi. Kemudian pagi lagi, terus berputar. Ini tanda-tanda kauniyah, ya, yang maksud dari Syekh agar kita itu gampang untuk merenungkan tanda-tanda kauniyah yang model seperti ini, yang berubah-ubah, silih berganti malam dan siang, adanya matahari berputar, kemudian ditutup dengan malam, ganti dengan bulan. Ini kan tataghayyar, berubah-ubah, yang sangat kuat, ya, menjadikan bukti yang sangat kuat akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah makhluk selain Allah yang bisa menjalankan perputaran malam dan siang, ya, malam dan siang yang silih berganti? Ada nggak sekira-kira selain daripada Allah Azza wa Jalla yang ikut andil, atau kadang ikut andil lah? Nggak ada, ya, nggak ada. Walladzi yataghayyaru yakunu fihi quwwatu dalilin anil ladzi la yataghayyar. Nah, dan tanda-tanda kauniyah Allah berupa malam dan siang, matahari dan bulan yang silih berganti, yang berubah-ubah, ya, dari pagi berubah menjadi malam, pagi lagi berubah menjadi malam, matahari muncul terbit, kemudian tenggelam, adanya bulan di malam hari, kemudian hilang ketika datang waktu pagi, berubah-ubah, berputar dan berubah-ubah. Karena yang berubah-ubah ini,
ya menjadi dalil bukti yang sangat kuat daripada yang tidak berubah. Ini tanda maksudnya. Jadi Syekh luar biasa ya. Kalau kita perhatikan, beliau ada maksud tersendiri menyebutkan pengkhususan makhluk. Di antara tanda-tanda untuk mengenal Allah adanya makhluk Allah dan adanya alam semesta. Padahal kita tahu makhluk ini adalah bagian dari alam semesta. Kenapa makhluk disebutkan secara khusus? Kenapa? Beliau ingin menegaskan, kalau makhluk Allah berupa langit dan bumi, lautan, daratan, gunung, dan seterusnya, ini bentuk tanda makhluk Allah ya yang tidak berubah. Dan beliau sebutkan ada tanda-tanda kauniyah berupa alam semesta yang dia itu berubah-ubah, seperti malam dan siang silih berganti. Adanya matahari dan bulan yang silih berganti juga. Matahari terbit di pagi hari, sedangkan bulan di malam hari. Dan keduanya ini nggak mungkin bertemu. Ya kan? Subhanallah, nggak mungkin bertemu. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar. Dalam surat Yasin. Ya. Dan matahari nggak mungkin akan berpapasan atau bertemu dengan bulan, nggak bakal. Karena beda waktu. Atau malam mendahului siang, nggak mungkin. Luar biasa teratur. Ya, teratur. Dikendalikan dan diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tanda-tanda kaun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berubah-ubah ini akan sangat mudah, akan sangat gamblang menjadi bukti yang sangat kuat akan kebesaran Allah dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak berubah, berupa langit dan bumi, lautan, gunung, dan seterusnya. Bisa dipahami maksudnya ya? Ya, jadi ada berupa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari alam semesta ini yang bisa kita buktikan dengan mata kepala kita akan kebesaran Allah. Bahwasanya Allah itu ada. Ya tadi, saya ulangi lagi, malam dan siang silih berganti. Adakah yang bisa menjalankan dari selain Allah? Matahari dan bulan juga yang silih berganti. Adanya bintang-bintang yang terbit di malam hari. Nah, ada enggak yang bisa menjalankan, yang bisa mengendalikan peredaran, perputaran ini semuanya dari selain Allah? Nah, ini maksudnya ya. Maksud beliau bahwasanya ada tanda-tanda yang yataghayyar, yang berubah. Dan ada tanda-tanda kauniyah yang la yataghayyar, yang tidak berubah. Sedangkan tanda-tanda kebesaran Allah berupa makhluknya yang bisa berubah-ubah, malam dan siang bisa berubah, yang silih berganti berputar, ini akan mudah dipahami oleh orang-orang awam akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena siapa yang mampu dari selain Allah yang bisa menjalankan, yang bisa memutar, mengendalikan malam dan siang? Ada nggak selain Allah yang bisa mengendalikan matahari tidak terbit di pagi hari? Ada nggak yang bisa mengendalikan bulan yang ada di malam hari kemudian dia hentikan? Tidak ada. Ya, melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Itu teman-teman ya. Jadi bukti sangat kuat akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadhil ayatu fi suratil Baqarah qala ba'dul ulama, dan ayat ini dalam surat Al-Baqarah sebagian ulama mengatakan inna hadhil ayata fiha awwalu nida'in fil Qur'an. Sesungguhnya ayat ini soal Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhan nasu budu, wahai sekalian manusia sembahlah Allah, adalah awal panggilan dalam Al-Qur'an. Pertama kali panggilan dalam Al-Qur'an. Wa fiha awwalu fi'lin amrin fil Qur'an,
dan di dalamnya dalam ayat tersebut adalah ya perintah yang pertama dalam Al-Quran, yaitu apa? U'budu, sembahlah Allah. Ay wahidu, tauhidkanlah Allah. Artinya dalam surat Al-Baqarah ini ya menunjukkan bahwa perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah mentauhidkan Allah. Ya ayyuhan nasu budu. Ya, ini syahidnya. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Artinya apa? Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Itu perintah untuk bertauhid. Wa fiyya awwalu nahyin fil Quran. Dan dalam surat Al-Baqarah itu juga ada larangan yang pertama kali dalam Al-Quran. Ada perintah yang pertama dan ada larangan yang paling pertama, yaitu apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah engkau jadikan bagi Allah tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan engkau mengetahuinya. Ayat nahyun anisyirik itu larangan dari melakukan kesyirikan. Jadi dalam surat Al-Baqarah tersebut udah komplit ya, ada awal perintah Allah untuk manusia itu bertauhid, mentauhidkan Allah. Ada larangan yang pertama kali Allah larang. Larangan yang pertama kali Allah larang dalam Al-Quran yaitu apa? Syirik. Yang perintah mana dalilnya? Ya ayyuhan nasu budu, perintah untuk bertauhid. Pertama kali perintah untuk bertauhid. Perintah yang pertama kali Allah perintahkan kepada hambanya, pertama perintah tauhid. Yang kedua, larangan yang pertama kali Allah larang dalam Al-Quran kepada hambanya, yaitu larangan berbuat syirik. Mana dalilnya? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau jadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan engkau mengetahuinya. Nah, yakni maksudnya adalah annal munfarid bitauhidir rububiyyati yajibu an yufarrida bitauhidi al-uluhiyati. Maksudnya adalah dalam ayat surat Al-Baqarah ini, dalam ayat ini yang dalam ayat ini dalam surat Al-Baqarah maksudnya adalah orang yang mentauhidkan Allah dari segi rububiyah, maka wajib seperti saya lagi, wajib mentauhidkan Allah dari segi dari segi uluhiyahnya. Inilah yang dimaksud dengan apa tadi kaidahnya? Menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah, mengharuskan mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah. Kalau orang mengakui Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang mengendalikan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menurunkan hujan, mengatur alam semesta semuanya, maka wajib bagi dia untuk memberikan ibadah. Seluruh ibadah yang dia kerjakan hanya diberikan kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk, kuburan, pohon yang dikeramatkan, apapun jenisnya, karena semuanya adalah makhluk yang tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak siapa? Hanya Allah saja. Teman-teman, jelas ya? Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa dipahami ya tentang kitab tauhid ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.